Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang hebat, yang soleh dan solehah? Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat dan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang hebat, yang soleh dan solehah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Perwira itu artinya adalah gagah dan berani, yaitu berani untuk berbuat kebaikan, membela kebenaran, membela bangsa dan negara. Sehingga keperwiraan adalah keberanian atau kepahlawanan. Sikap perwira sangat dibutuhkan untuk mempertahankan negara dari serangan musuh. Karena kota Madinah menjadi kota yang maju setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, kaum kafir Quraisy merasa khawatir dan tidak ingin Madinah itu berkembang. Maka mereka merencanakan untuk menyerang kota Madinah. Menghadapi rencana itu, Rasulullah SAW segera menyiapkan pasukan yang gagah berani. Dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW dapat menghalau serangan musuh. Keperwiraan Rasulullah SAW tampak pada perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Pertama kalinya terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir adalah perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 8 Januari 623 Masehi. Letaknya di desa Badar. Peperangan ini terjadi berawal dari kafilah dagang kafir Quraisy yang hendak menuju Mekah. Mereka dijegat oleh kaum muslimin. Penjegatan ini dilakukan karena harta yang dibawa oleh kafilah kafir Quraisy adalah harta milik kaum muslimin yang dirampas ketika mereka hijrah ke Madinah. Atas kejadian pencegatan itu, Abu Sufyan bin Harb mengutus kurir yang bernama Damdam bin Amir Al-Ghifari. Ia ditugaskan oleh Abu Sufyan bin Harb untuk menyampaikan berita tersebut dan meminta bantuan pasukan guna menghadapi kaum muslimin dan menyelamatkan harta hasil dagang mereka. Maka kaum kafir Quraisy yang di Mekah bersiap-siap, siap siaga dengan penuh dan berangkat keluar dengan tujuan perang memerangi kaum muslimin. Pada saat itu pasukan Islam berjumlah 314 orang yang terdiri dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin.
pasukan Islam ini langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan pemegang bendera Muslim adalah Mus'ab bin Umair. Sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang yang dipimpin langsung oleh Abu Jahal. Perang ini dimulai dengan perang tanding antara pihak Quraisy dan pihak Muslimin, yang masing-masing diwakili oleh 3 orang. Dalam perang tanding ini, pihak Quraisy diwakili oleh Utbah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Sedangkan kaum Muslimin diwakili oleh Ubaidah bin Haris, Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum Muslimin berhasil memenangkan perang tanding ini, dan ketiga utusan dari kaum kafir Quraisy ini mati terbunuh. Setelah perang tanding ini, maka terjadi perang massal, dan kaum Muslimin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala memperoleh kemenangan. Dalam peperangan ini, Abu Jahal terbunuh oleh Mu'az bin Amr dan Mu'awaz bin Afra. Apa strategi Nabi Muhammad SAW sehingga umat Islam memenangkan peperangan ini? Strategi Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar ini yaitu menguasai penampungan air atau sumur yang sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak, yaitu kaum Muslimin dan kaum kafir Quraisy. Namun seseorang dari kafir Quraisy yang bernama Aswad bin Sa'ad ingin menghancurkan penampungan air tersebut, ingin menghancurkan sumur tersebut. Namun usaha Aswad dapat digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan diakhiri dengan tewasnya Aswad bin Sa'ad tersebut. Dengan kemenangan ini, keimanan dan keyakinan umat Islam semakin bertambah kuat. Karena bayangkan, umat Islam pasukannya lebih sedikit daripada kaum kafir Quraisy, tapi dapat memenangkan peperangan ini. Subhanallah. Oke, anak-anakku, demikianlah pembelajaran pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.